Pengakuan pelatih Persib usai main imbang lawan PSM. Persib Bandung kembali meraih hasil imbang saat menghadapi PSM Makassar di pekan keempat Liga 1 2024/2025. Bertanding di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu tanggal 11 September tahun 2024. Duel kedua tim berakhir dengan skor 0-0. Persib dan PSM memulai pertandingan dengan tampil agresif. Namun, tidak banyak peluang tercipta dari kedua tim. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui tidak mudah menghadapi PSM di laga tandang. Dalam 2 tahun terakhir, tercatat Persib Bandung selalu takluk dari Juku Eja dengan skor mencolok. Karena itu, hasil imbang ini patut disyukuri. Pelatih asal Kroasia ini juga senang dengan performa anak asuhnya yang tampil mendominasi sepanjang pertandingan. Pertama-tama saya mau katakan Persib dalam 2 musim terakhir ketika melawan PSM tandang kalah 1-5 dan 2-4. Jadi sebelum pertandingan ada komentar negatif, tapi pada akhirnya hari ini saya senang dengan permainan kami, ujar Bojan usai laga. Kami mendominasi permainan dan dalam 90 menit PSM tidak punya percobaan ke gawang yang benar-benar bagus, lanjutnya. Kekurangan timnya di laga kali ini, kata Bojan, Persib kesulitan mencetak gol. Hal ini tidak lepas dari absennya sejumlah pilar utama tim seperti David Da Silva, Beckham Putra Nugraha dan Febri Haryadi. Bojan bahkan terpaksa menurunkan Dimas Drajat yang baru saja membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski secara kondisi, Dimas Drajat belum sepenuhnya prima. Bagian yang kurang dari kami adalah tidak bisa mencetak gol. Ini terjadi karena saat ini kami kehilangan David, Beckham dan Febri, bahkan Dimas karena baru terbang pagi tadi, tuturnya. Memang dia ingin bermain tapi kami khawatir karena dia di timnas mengalami cedera jadi kami takut jika memainkan dia terlalu lama, ucap Bojan. Mark Klok, Persib Bandung imbang lagi, saya enggak senang. Klok mengakui penyelesaian akhir harus dibenahi lagi supaya Persib bisa kembali ke jalur kemenangan. Persib Bandung masih belum mendapatkan hasil meyakinkan di awal musim Liga 1 2024/2025 setelah bermain imbang tanpa gol melawan PSM Makassar di Stadion Batakan, Rabu, tanggal 12 September tahun 2024. Mark Klok mengaku tidak puas dengan 3 hasil imbang beruntun yang diperoleh Maung Bandung. Persib membuka musim dengan kemenangan 4-1 atas PSBS Biak. Selepas itu, mereka hanya mendapatkan 3 hasil imbang melawan Dewa United, Arema, dan PSM. Namun torehan ini lebih baik dibandingkan awal musim lalu dengan jumlah pertandingan yang sama. Kala itu, Persib menuai 3 imbang dan 1 kekalahan. Walau begitu, Klok tak puas dengan hasil tersebut. Hasil 0-0 dan imbang lagi. Saya mungkin tidak terlalu senang, karena kami datang untuk menang. Tapi melihat permainan, seperti yang pelatih katakan, hal yang hilang di sini hanya kami tidak bisa cetak gol, ujar Klok dilansir laman resmi klub. Tapi, saya sendiri senang, saya bisa main penuh lagi setelah cedera, saya juga senang dengan penampilan semua pemain. Tapi di pertandingan selanjutnya, kami ingin menang lagi. Sementara pelatih Bojan Hodak mengakui absennya 4 pemain berkarakter menyerang menjadi penyebab Persib mengalami kendala dalam membobol gawang lawan. 4 pemain yang absen saat ditahan PSM adalah David Da Silva, Beckham Putra Nugraha, Febri Haryadi, dan Rezaldi Hehanusa. Hal yang tidak terlalu bagus adalah kami tidak mencetak gol.
karena saat ini kami masih kehilangan David, Beckham, dan Febri. Dimas Derajat terbang ke sini, dan memaksa ingin bermain. Kami sebenarnya khawatir, karena saat memperkuat timnas sebelumnya, dia mengalami cedera, jadi dia hanya bermain di 25 menit, jelas pelatih asal Kroasia itu. Itulah satu-satunya masalah kami, karena dalam hal bertahan, kami sudah tampil luar biasa. Di lini tengah, kami pun sudah bermain jauh lebih baik ketimbang pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi, ini soal mencetak gol. Bojan Hodak ungkap biang kerok Persib Bandung tak bisa bobol gawang PSM Makassar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tetap senang dengan permainan timnya saat melawan PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 2024/2025. Tampil di kandang PSM, Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 111/9/2024, sore, Persib menguasai ball possession. Tapi Persib tak mampu melakukan tembakan ke gawang meski membuat 5 percobaan. Hasil imbang membuat Persib berada di peringkat 7 dengan 6 poin, sedangkan PSM Makassar kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 10 poin. Melawan PSM, Persib memulai pertandingan dengan bola-bola pendek. Sayangnya, upaya tersebut selalu gagal menembus lini pertahanan tim berjulukan Juku Eja. Sepanjang babak pertama, tidak ada serangan berbahaya dari anak asuh Bojan Hodak. Lini tengah Maung Bandung justru selalu kalah saat berduel dengan pemawan lawan. Ciro Alvis yang dipasang sebagai striker, lebih banyak turun ke lini tengah, bahkan hingga ke baris pertahanan untuk menjemput bola, karena tidak adanya aliran dari lini tengah. Memasuki babak kedua, Bojan Hodak langsung melakukan pergantian pemain. Rian Kurnia masuk menggantikan Malison 5 di posisi sayap kiri dan Henhen Herdiana digantikan Dimas Derajat yang baru pulang membela timnas Indonesia. Hasilnya, serangan lini depan Persib sedikit berubah. Setelah Ciro kembali ke posisi aslinya sebagai pemain sayap dan depan diisi oleh Dimas Derajat, beberapa peluang tercipta, meski tak menjadi gol. Di pertengahan babak kedua, Bojan kembali memasukkan Matteo Kocijan dan Adam Alis, mengganti Deddy Kusnandar dan Tirone Del Pino. Sayangnya, hingga akhir pertandingan Persib tetap tak mampu merobek gawang kawalan Hilmansyah. Meski hanya mendapatkan 1 poin, pelatih Persib, Bojan Hodak mengaku puas dengan kerja keras anak asuhnya sepanjang pertandingan. Hari ini saya senang dengan permainan kami. Kami mendominasi permainan dan dalam 90 menit PSM tidak punya percobaan ke gawang yang benar-benar bagus. Bagian yang kurang dari kami adalah tidak bisa mencetak gol. Ini terjadi karena saat ini kami kehilangan David, Da Silva, Beckham, Putra Nugraha, dan Febri Haryadi. Bahkan Dimas baru terbang pagi tadi, ujar Bojan dalam konferensi pers. Menurutnya, kekurangan dalam pertandingan kemarin melawan PSM Makassar hanyalah penyelesaian akhir. Selebihnya bagus, pertahan kami bagus, gelandang juga bagus, yang kurang hanya mencetak gol, katanya. PSM juga sama dengan Persib, mereka hanya melakukan 6 percobaan tembakan dan cuma 2 yang mengarah ke gawang Kevin Mendoza. Namun, lini tengah mereka yang diisi oleh Latir Vol, Akbar Tanjung, dan Ananda Raehan berkali-kali sukses mematahkan serangan Persib sejak bola masuk ke lini tengah. Selain bertugas menjaga kedalaman pertahanan, ketiganya pun kerap mengirimkan umpan-umpan berbahaya ke lini depan. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengatakan pertandingan melawan Persib Bandung berjalan sengit meski hanya bermain imbang 0-0. Saya kira pertandingan yang tadi adalah bukan pertandingan yang cantik dan kondisi lapangan, kita main bola-bola bawah. Kadang-kadang kalau memberikan long ball passingnya tidak akurat, ujar Tavares. Meski begitu, kata dia, pada laga kemarin timnya berhasil membuat banyak tembakan ke gawang lawan. Sayangnya kita tidak bisa cetak gol, 1 poin kita dapatkan di pertandingan ini melawan tim juara, ucapnya. Diimbangi Persib,
Pelatih PSM soroti lapangan Stadion Batakan. PSM Makassar gagal melanjutkan tren positifnya usai ditahan imbang Persib Bandung di pekan keempat Liga 1 2024/2025, bertanding di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu tanggal 11 September tahun 2024. Laga kedua tim berakhir dengan skor 0-0. Pelatih PSM, Bernardo Tavares, menyebut pertandingan melawan Persib Bandung tidak berjalan menarik. Hal ini dikarenakan kondisi lapangan yang kurang baik, sehingga timnya kesulitan menjalankan skema yang diinginkan. Saya kira pertandingan yang tadi adalah bukan pertandingan yang cantik dan lapangan juga tidak memperbolehkan atau mengizinkan kita main bola-bola bawah, kata Bernardo usai laga. Pelatih asal Portugal ini sempat mencoba menjalankan taktik bola panjang, tetapi umpan para pemainnya tidak akurat. Kondisi ini dimanfaatkan Persib Bandung dengan menerapkan pressing ketat. Dan kadang-kadang kalau memberikan long ball passingnya tidak akurat, apalagi kita memberikan bola-bola bawah passingnya tidak akurat, dan ini memberikan trigger pada lawan untuk press kita saat passing tidak akurat, ungkapnya. Itulah kondisinya yang kita miliki sekarang, dengan lapangan yang ada, stadion luar biasa namun lapangannya begitu, lanjut Bernardo. Bernardo mengakui timnya dalam kondisi pincang saat menjamu Persib. Beberapa pemain terpaksa absen karena alasan beragam, mulai dari cedera hingga pemanggilan timnas. Kalau kita bandingkan dengan Persib, kita adalah tim yang banyak kehilangan pemain penting kita, dan Persib memiliki budget lebih, dan dari segi supporter saya kira kita imbang dalam hal jumlah namun supporter kita mendukung, tuturnya. Dengan hasil imbang ini, PSM Makassar tetap menghubungi puncak klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 10 poin dari 4 laga. Sedangkan, skuad Maung Bandung berada di peringkat ke-7 dengan 6 poin. Aksi nekat Dimas Drajat lawan PSM, striker Persib itu sebenarnya sakit dan cedera tapi ngotot main. Persib Bandung gagal menyudahi catatan tak pernah menang di 3 laga terakhir, setelah ditahan imbang PSM Makassar dengan skor 0-0 pada pekan ketiga, Liga 1 musim 2024/2025 di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Hasil itu membuat Persib berada di peringkat 7 dengan 7 poin. Sedangkan PSM Makassar kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 11 poin. Persib gagal mendapatkan gol terutama karena tak diperkuat dua bombernya, David Da Silva dan Dimas Drajat. David diketahui sudah cedera jauh sebelum laga. Sementara Dimas Drajat sakit sepulangnya dari timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Dimas Drajat juga sempat mengalami cedera saat bersama timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Bojan Hodak menyampaikan itu setelah Persib bermain imbang 0-0 melawan PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 2024/2025 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Kata Bojan Hodak, ia sempat kesulitan untuk menurunkan skuad terbaik guna melawan PSM, terutama di lini depan. Pasalnya, ada 3 pemain Persib yang mengalami cedera. Mereka adalah David Da Silva, Beckham Putra, dan Febri Haryadi. Walhasil ketiga pemain itu tidak diturunkan saat Persib melawan PSM kemarin sore. Kegelisahan Bojan Hodak semakin menjadi-jadi usai Dimas Drajat kembali ke Persib dari timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa kondisi Dimas Drajat tidak dalam keadaan baik. Dimas Drajat memang tidak diberikan menit bermain oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat melawan Arab Saudi dan Australia. Padahal, mantan pemain Persikabo 1973 itu masuk ke dalam 26 nama pilar timnas Indonesia untuk bertanding pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong punya alasan tidak memainkan Dimas Drajat. Pemain yang kini berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,
TNI AD, itu rupanya cedera. Shin Tae-yong memilih untuk mengisyaratkan Dimas Derajat. Setelah kembali dari timnas Indonesia, Bojan Hodak awalnya tidak mau memainkan Dimas Derajat melawan PSM. Namun, Dimas Derajat berbicara tegas ke Bojan Hodak bahwa ia mau bermain. Kami kehilangan David da Silva, Beckham Putra, Febri Haryadi, dan Dimas Derajat yang baru kembali dari timnas Indonesia. Sebenarnya Dimas Derajat sakit flu dan dia kekeh ingin dimainkan. Tapi kami awalnya takut karena kita tahu dia mengalami cedera di timnas Indonesia. Namun pada akhirnya kami memberikan menit bermain sebanyak 25 menit kepadanya, kata Bojan Hodak. Jadi ini adalah masalah yang kami punya dan tidak ada lagi yang lain, sambungnya. Banyak pemain yang absen membuat Bojan Hodak pusing. Meski begitu, mantan pelatih PSM itu tetap memberikan apresiasi kepada perjuangan anak-anak asuhnya. Pemain bertahan bagus, gelandang lebih baik dari laga sebelumnya, kecuali kami tidak bisa mencetak gol, tutup Bojan Hodak. Hasil tak sesuai harapan, perjuangan Persib Bandung tetap dapat apresiasi Viking. Ketua Korwil Patrol Viking Distrik Indramayu, Nuzul, tetap mengapresiasi 1 poin yang didapat Persib Bandung dari kandang PSM Makassar. Persib akhirnya hat-trick hasil imbang setelah bermain 0-0 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, sore. Sebelumnya, Persib bermain remis kala berhadapan dengan Dewa United, 2-2, dan Arema FC, 1-1. Kemenangan satu-satunya baru dirasakan ketika menjamu PSBS Biak, 4-1, pada pekan pertama. Imbang di kandang PSM sebenarnya tidak sesuai dengan harapan Viking Distrik Indramayu. Sebagai juara bertahan, kata Nuzul, pihaknya ingin Persib bisa meraih poin penuh di setiap laga. Namun dengan hasil imbang di kandang lawan sebenarnya juga sudah bagus, walau tidak sesuai harapan kita, ujar Nuzul kepada Tribun, Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. PSM juga tim yang tangguh saat bermain di kandangnya. Nuzul mencontohkan, Persib Bandung selalu kesulitan menang saat tandang ke kandang PSM. Bahkan musim lalu Persib kalah 2-4 di kandang PSM, ujar dia. Hasil imbang beruntun Persib Bandung dalam 3 pertandingan terakhir pun dinilai Nuzul dipengaruhi oleh Persib Bandung yang kehilangan David da Silva. Predator House Goal itu mengalami cedera dan belum pulih sejak laga melawan Dewa United pada pekan kedua. Sedangkan pelapisnya kurang tajam untuk mencetak peluang gol, ujar dia. Persib Bandung ajukan komplain ke LIB harus main 6 laga dalam 22 hari. Bojan Hodak, kita bisa mati, ini bukan Eropa. Persib Bandung mengajukan komplain ke operator liga, karena harus menjalani jadwal padat bertanding 6 laga dalam 22 hari. Persib Bandung menjalani periode jadwal padat yang dimulai per hari ini, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, hingga tanggal 3 Oktober mendatang. Persib Bandung menahan imbang 0-0 PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan. Selanjutnya, Persib harus menjalani 5 laga berturut-turut yakni lawan PSIS, 15 Sep, Port FC, 19 Sep, Persija, 23 Sep, Madura, 28 Sep, dan Zhejiang, tanggal 3 Oktober. 2 laga lawan Port FC dan Zhejiang adalah laga Asian Champions League, ACL 2. Menanggapi periode padat tersebut, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengaku sudah meminta Liga 1, operator dalam hal ini LIB, untuk menggeser jadwal Maung Bandung. Ya, saya pernah menyinggung itu sebelumnya, kata Bojan Hodak dalam konferensi pers pasca laga. Kita harus bermain 6 laga dalam 22 hari, ini tidak normal. Menanggapi periode padat tersebut, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengaku sudah meminta Liga 1, operator dalam hal ini LIB, untuk menggeser jadwal Maung Bandung.
Ya, saya pernah menyinggung itu sebelumnya, kata Bojan Hodak dalam konferensi pers pasca laga. Kita harus bermain 6 laga dalam 22 hari. Ini tidak normal. Kami meminta liga untuk mengubah jadwal. Mungkin mereka tidak mengerti apa yang kita lakukan, tambahnya. Bojan Hodak menambahkan bahwa situasi sepak bola di sini tidak seperti Eropa. Mungkin benar bahwa FIFA mengatur jeda per pertandingan adalah 72 jam dan Liga 1 mengikuti aturan tersebut. Akan tetapi fasilitas klub Indonesia tidak bisa mendukung pemulihan pemain memaksimalkan jeda 3 hari tersebut. Mereka bilang ikut FIFA karena jeda 3 hari per pertandingan. Ya, tapi Anda bisa mati jika jeda hanya 3 hari, kata Bojan Hodak. Jika kamu mengecek tim Eropa seperti Manchester City punya jumlah pertandingan serupa, tetapi mereka punya jet pribadi. Mereka tidur di pesawat itu, melakukan pemulihan di pesawat, mereka bisa mengganti darah di pesawat jika ingin, memberi oksigen, minum apapun itu. Sementara kami terbang dengan pesawat budget, makan mulus dan ingin kita main 22 hari. Tentu tidak bisa begitu. Ini akan berefek ke performa kami. Kemungkinan cedera tinggi, kemudian seseorang meminta kami bermain di AFC. Bagaimana bisa? Erick Thohir pernah bilang klub Indonesia harus bermain bagus di AFC. Fantastik, tapi seseorang harus menolong kami, imbuhnya. Bojan Hodak juga mengingatkan kembali bila sepak bola Indonesia tidak seperti Eropa. Dari segi luas wilayah saja, Asia lebih besar dari Eropa. Persib Bandung harus melalui perjalanan ke China untuk melawan Zhejiang dalam penerbangan 10 jam pada tanggal 3 Oktober mendatang. Satu hal lagi, mereka tidak mengerti ketika di Eropa penerbangan hanya 3-4 jam maksimal dari daerah satu ke daerah lain, kata Hodak. Di sini, Anda tahu bagaimana besarnya Asia, untuk ke China, kita butuh 10 jam. 2 tahun lalu saya bersama KL City bermain AFC Cup Final, semifinal ke Uzbekistan kita terbang 27 jam. Tetapi waktu itu Liga Malaysia menolong kami, mereka mengubah jadwal kami dan kami mendapat hasil baik. Itulah bagaimana Malaysia punya 2 tim di Champions League, tambahnya. Cuma dapat 1 poin lawan PSM, pelatih Persib cukup senang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, cukup senang dengan hasil imbang 0-0 saat melawan PSM Makassar pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Menurut Hodak, Persib Bandung selalu mendapatkan hasil kurang memuaskan jika bermain di kandang tim Juku Eja. Oleh karena itu Hodak mengapresiasi raihan anak asuhnya lantaran Maung Bandung berhasil membawa pulang 1 poin pada laga kali ini. Musim lalu kalau Persib awal selalu kalah, saya cukup senang pertandingan hari ini dan performa pemain juga cukup bagus, kata Hodak usai pertandingan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Hodak menilai penampilan penggawa Pangeran Biru menyulitkan tim Juku Eja menciptakan peluang. Di sisi lain Persib tidak didukung sejumlah pemainnya yang mengalami cedera dan dipanggil timnas Indonesia. Saya pikir PSM tidak punya peluang untuk mencetak gol dengan syuting ke arah gawang kita tadi. Bermain di sini dengan pemain tidak komplit, saya pikir penampilan pemain sudah cukup bagus, ungkapnya. Terlepas dari rasa senang menahan PSM, Hodak memiliki pekerjaan rumah untuk pertandingan ke depan setelah menganalisa hasil pertandingan tersebut. Kita punya beberapa peluang yang sayangnya tidak membuahkan hasil. Finishing terakhir harus kita perbaiki, katanya. Sementara pemain Persib Bandung, Mark Klok mengaku tidak cukup senang dengan hasil imbang melawan mantan klubnya tersebut. Imbang lagi, mungkin tidak terlalu senang, karena kita datang ke sini untuk menang. Tapi saya senang bisa bermain lagi setelah saya cedera, saya senang dengan performa kita semua. Tapi next game kita pasti menang, kata Klok. Persib untuk sementara tertahan di peringkat ke-7 dengan nilai 6 hasil dari sekali menang dan 3 kali imbang. Sementara PSM masih berada di puncak klasemen Liga 1 dengan 10 poin dari 3 kali menang dan sekali imbang.